Renungan Awam Katolik Jumat 3 Juli 2026, Pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Kalau engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. "Ya Tuhanku dan Allahku," seru Thomas. Saudara-saudari pencinta sabda Allah, hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Thomas, yang juga disebut Didimus atau si kembar, adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia dikenal sebagai murid yang berpikir kritis, jujur, dan berani mengungkapkan keraguannya. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, Thomas tidak hadir di situ. Mungkin karena alasan lain, karena peristiwa kematian Yesus itu sungguh sangat suatu ketragisan bagi para murid, sehingga mereka sempat tercerai-berai. Karena itu, ia sulit mempercayai kesaksian teman-temannya. Ia berkata bahwa ia baru akan percaya apabila melihat dan menyentuh sendiri luka-luka Yesus. Nah, tepat 8 hari kemudian, Yesus kembali datang dengan penuh kasih. Yesus tidak menegur atau menghukum Thomas, tetapi justru mengundangnya untuk melihat dan menyentuh luka-lukanya. Keraguan Thomas dijawab dengan kehadiran Yesus sendiri. Saat itulah Thomas mengucapkan salah satu pengakuan iman yang paling indah dalam kitab suci, "Ya Tuhanku dan Allahku." Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menolak orang yang sedang bergumul dengan pertanyaan dan keraguan-raguan. Sebaliknya, ia mendekati mereka dengan kasih agar keraguan itu berubah menjadi iman yang kokoh. Keraguan Thomas bukanlah tanda penolakan terhadap Tuhan, melainkan pencarian akan kebenaran. Dan ketika ia berjumpa langsung dengan Yesus yang bangkit, seluruh akal budi dan hatinya dipenuhi oleh imannya. Dari pengalaman Thomas ini, kita diajarkan bahwa setiap orang dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Kita memang dapat belajar tentang Yesus melalui keluarga, gereja, para imam, media sosial, buku rohani, atau berbagai kegiatan iman. Semua itu sangat baik, tetapi semuanya hanyalah sarana iman yang sejati sejak lahir, ketika kita sendiri mengalami kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jadi iman yang sejati adalah lahir dari pengalaman akan Allah, the experience of God. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang begitu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk berhenti dan merenungkan karya Allah dalam hidupnya. Tidak punya waktu untuk melihat sapaan Allah dalam hidupnya. Ada pula orang yang mengira bahwa pengalaman rohani dapat ditemukan dalam acara besar, syarah, retret, atau wisata rohani. Semua itu dapat menjadi jalan menuju Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri, tetapi bukan tujuan akhirnya. Tuhan justru sering menjumpai kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga,
pekerjaan, pelayanan yang suka dan duka, bahkan dalam pergumulan yang kita alami. Saudara-saudari, seperti pesan Yesus kepada para muridnya setelah kebangkitannya, mereka diminta untuk kembali ke Galilea. Kita pun diajak kembali ke Galilea, kehidupan kita sendiri. Galilea adalah tempat kita menjalin hidup, bekerja, melayani, berjuang, dan mengasihi. Di sanalah Kristus yang bangkit hadir menyapa kita secara pribadi dan mengundang kita untuk mengenalnya lebih dalam. Karena itu, pesan Yesus supaya kita kembali ke Galilea kehidupan kita adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga melalui teladan Santo Thomas, kita semakin berani membuka hati kepada Tuhan. Jika saat ini kita sedang diliputi pertanyaan, pergumulan, atau keraguan, jangan menjauh dari Yesus. Datanglah kepadanya dalam doa, sabda Allah, dan Ekaristi. Percayalah Tuhan akan menjumpai kita pada waktunya, sehingga kita pun mampu mengucapkan dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin.